Selanjutnya akan ada closing remarks dari Mr. Dr. Insinyur M. Basuki Hadi Mulyono, Chairman of the Nusantara Capital Authority dengan tema Business Seminar Nusantara Capital City. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang sangat saya hormati Mr. Hiroto Izumi, my advisor, Mr. Masaki Yasushi, the Ambassador of Japan to the Republic of Indonesia, Bapak Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bapak Rahmat Gobel dari Indonesian Japan Friendship, para perwakilan dari perusahaan-perusahaan Jepang, dan para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pihak panitia yang sudah menyelenggarakan kegiatan bisnis seminar Nusantara Capital City ini. Saya juga berharap dari kegiatan ini akan dapat meningkatkan kerjasama antara Indonesia dan Jepang, dan saya yakin itu akan bisa, terutama terkait pembangunan Nusantara, di mana sekarang saya bertugas untuk marketing Nusantara, supaya para pengusaha Jepang ini bisa berinvestasi di Nusantara Capital City. Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia mengumumkan akan dilakukannya pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur. Pemindahan ini didasari dari peningkatan populasi yang tinggi, urbanisasi yang masif, dan penurunan daya dukung lingkungan di Pulau Jawa, khususnya di Jakarta. Nusantara dirancang untuk menjadi kota yang mendorong transformasi dalam bermasyarakat, melalui visi kota dunia untuk semua yang didukung untuk masa depan dengan sebagai kota dunia yang berkelanjutan, sebagai penggerak ekonomi untuk Indonesia serta simbol Indonesia identitas atau menjadi simbol identitas nasional Indonesia dengan total wilayah lebih dari 300.000 hektar. Dalam upaya mewujudkan kota berkelanjutan ini, Nusantara mengadopsi 3 pendekatan pembangunan berupa kota cerdas, kota spons, dan kota hutan. Jadi kalau tadi saya mendengarkan dari forestry, dari mana Pak? Sumitomo Forestry Design, Smart Home, kemudian dari Pacific Consultant dengan Resilient City from the flood. Saya kira ini bisa kita implementasikan dalam pembangunan ibu kota Nusantara kita. Sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, melalui kolaborasi 3 kota dan ekosistem industri baru, diharapkan dapat mewujudkan Nusantara mencapai kondisi idealnya. Bapak Ibu yang berbahagia, Nusantara masih jauh dari selesai sekarang ini. Pengembangan Nusantara dibagi ke dalam 3 tahapan pembangunan dari 2022 sampai dengan 2024. Pada tahap pertama, atau yang sering disebut sebagai tahap awal 2002 sampai dengan 2024, fokus pengembangan dilakukan kepada pembangunan infrastruktur dasar di wilayah pengembangan 1. Semua dibagi di dalam wilayah pembangunan 9 wilayah pembangunan. Nah, sekarang dalam tahap pertama fokusnya adalah pengembangan di wilayah pengembangan pertama atau yang sering disebut sebagai kawasan inti pusat pemerintahan KIPP. Central Government Area, Development Area, berupa pembangunan
jalan-jalan, perkantoran, hunian, sistem drainase, air minum, pengendalian banjir, dan sanitasi. Mulai tahun ini, kita sudah memasuki tahap kedua yang fokus pada pembangunan Nusantara yang lebih progresif. Bapak Presiden Prabowo Subianto pada saat memanggil saya untuk ditunjuk sebagai kepala otorita, menugaskan untuk dapat mulai membangun ekosistem yudikatif dan legislatif yang harus dapat diselesaikan sehingga beliau akan mendeklar dan berpindah ke Ibu Kota Nusantara pada 17 Agustus 2028. Untuk itulah kami berkolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di dalam menyelesaikan Nusantara ke depan ini. Pada tahap awal ini, pembangunan infrastruktur di IKN melalui APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat saat itu, yaitu pada tahun 2022 sampai 2024, yang terdiri dari 109 pekerjaan konstruksi dengan total anggaran 89 triliun. Ekosistem investasi di Nusantara juga sudah meningkat. Sudah terdapat 16 pekerjaan konstruksi yang berasal dari private, swasta, melalui direct investment, melalui investasi BUMN, state-owned company, dan kementerian lainnya, dengan progres mencapai 92%. Bahkan beberapa proyek tersebut sudah selesai, seperti hotel, rumah sakit, training center PSSI, dan beberapa perkantoran. Dari tahun 2023 sampai 2024, Otoriti IKN sudah melaksanakan 8 groundbreaking dengan 10 sektor ekonomi dengan total investasi dari groundbreaking tersebut ada 58 triliun. So until the 8th groundbreaking last September 2024, it's already about 10 economic sector with a total investment 58 trillion rupiah. Nusantara sudah melakukan berbagai kerjasama secara internasional melalui 533 letter of intent. Setidaknya 46% dari LOI tersebut berasal dari negara lain dan 25 LOI berasal dari Jepang. So 25 letter of intent comes from the Japanese private sector. Sebagai negara tertinggi keempat yang terbagi ke dalam 8 sektor, yaitu pekerjaan air dan sanitasi, listrik, energi, keuangan, kesehatan, konstruksi, transportasi, dan teknologi perumahan. Dari 25 LOI tersebut terdapat 6 badan usaha. So out of 25 letter of intent comes from Japan. There are 6 badan usaha yang aktif melakukan kooperasi seperti Jetro, Panasonic Homes, Sojitsu, Sumitomo Forest, Daikin, and Creed. Investasi di IKN dapat dilakukan dengan berbagai skema. Salah satunya adalah melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha atau public-private partnership. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kesempatan bagi para pelaku usaha di Jepang untuk mengikuti public-private partnership project di Nusantara masih sangat besar, terutama pada sektor perumahan, like Sumitomo Forest with the real estate activities. Saat ini baru terdapat 8 inisiator melalui KPBU, unsolicited di sektor perumahan, dengan 3 inisiator berasal dari luar negeri seperti Malaysia dan China. So I really invite in this forum from the friend from Japan to come to invest in Nusantara. Banyak sekali manfaat dari alokasi penggunaan lahan bagi sektor pionir di Nusantara yang diatur dalam Peraturan Presiden 75 nomor 24.
Selain itu juga terdapat insentif yang cukup kompetitif yang diatur dalam peraturan pemerintah tahun nomor 12 seperti tax holiday, super deduction of tax, dan lain-lain. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, seperti yang kami sebutkan sebelumnya, pada tahap awal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat saat itu telah melakukan pembangunan infrastruktur dasar berupa kawasan istana dan bangunan pendukungnya, bangunan kantor State Ministry, 16 gedung kementerian koordinator, Istana Wakil Presiden, State Mosque, Masjid Negara, kantor otoritas IKN, Beranda Nusantara, tol dan akses menuju Nusantara. So the toll from Balikpapan to Nusantara is about 57 kilometers. Hopefully will be done on this coming June 2025. Kemudian pembangunan bandara udara IKN, airport, this commercial airport with length 3,000 kilometers, wide 45 kilometers, so 4 wide body jet will be able to land there. 47 hunian untuk ASN dan di mana setiap tower memiliki 60 unit apartemen. This BTR was ukurannya 98 meter persegi untuk para ASN, TNI, Polri yang nanti akan dipindahkan. Rumah tapak jabatan menteri saat ini baru ada 36 rumah tapak karena pada saat itu kabinetnya 36 kementerian. Bendungan Sepaku Semoy sebagai one of the water sources for IKN. Instalasi pengolahan air minum yang sudah ready 100% dan menghasilkan potable water di IKN. Tempat pengolahan sampah terpadu serta embung-embung di KIPP. So we now have 32 small ponds. It's designed by a Japanese consultant and it will be built more 30 in this 2025. Ukurannya sangat bervariasi, ada yang mempunyai 260 meter per kubik, ada yang 68 meter kubik. Tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, namun dari swasta dan BUMN sudah melakukan pembangunan berupa training center PSSI. It is also supported by FIFA, hotel, yaitu Swiss Hotel Nusantara, pembangkit listrik tenaga surya 50 megawatt is already commissioning now. Rumah sakit, there are 4 hospital, 2 of them already in operation now. Rumah sakit Hermina dan Rumah sakit Mayapada. Rumah sakit IKN will be in operation soon. Restoran yaitu Kampung Kecil dan juga Excelsior serta kompleks perkantoran Bank Indonesia. Ibu bapak sekalian, untuk para pengusaha Jepang yang kami invite untuk bisa berinvestasi di Jepang, saya kira komitmen kelanjutan dari pembangunan IKN oleh Bapak Presiden Prabowo sudah tidak perlu dipertanyakan lagi karena ada beberapa statement dari beliau. Pertama, Presiden ingin mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028. Yang kedua, beliau tadi memerintahkan pada kami untuk mulai membangun ekosistem judicial, MA, MK, KY, dan juga ekosistem legislatif, DPR, MPR, DPD, yang harus mulai di 2025 dan diselesaikan sebelum 2028. Oke. Itu yang 2 hal yang sangat, di KTT G20, Presiden juga sudah menyampaikan bahwa Indonesia akan memindahkan ibu kota karena climate change di Jakarta yang berpengaruh
terhadap ROP di Jakarta. Jadi jangan ragu-ragu untuk segera melakukan investasi di IKN. Bapak sekalian, Bapak Fahri Hamzah, Bapak Isumi, Bapak Masaki, dan Bapak sekalian yang saya hormati, hubungan kerjasama Indonesia dan Jepang sudah berjalan sangat panjang, terutama terkait pembangunan infrastruktur. Melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, juga melalui kolaborasi dengan JICA untuk melakukan quality assurance terhadap pembangunan infrastruktur di IKN selama 2022-2024. Jadi kami dibantu oleh JICA Expert di dalam memastikan kualitas pembangunan di IKN sebagai supervisi. Terakhir saya ingin yakin perusahaan-perusahaan di Jepang memiliki kapabilitas yang tinggi dan disiplin nasional, pengetahuan dan teknologi. Melalui kegiatan ini saya harapkan dapat terjalin kerjasama yang saling menguntungkan untuk kedua pihak, tidak hanya berupa government to government, tapi juga hingga business to government atau bahkan business to business. Saya ingin juga menggarisbawahi, tadi saya mengikuti dengan saksama presentasi dari Sumitomo Forestry, terutama tentang kegiatan real estate-nya. Saya ingin diskusi lebih detail untuk dapat saya implementasikan di Nusantara, pembangunan terutama di rumah jabatan OIKN. Mungkin desainnya akan kami coba adopt di situ, termasuk YKK, arsitektur produknya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Insinyur M. Basuki Hadi Mulyono atas closing. 同時通訳の機械のトラブルで音声が出ておりませんでした。バスキ長官のご発表内容は後日日本語で共有いたします。ご不便おかけして申し訳ございません。